Siapa lagi? Oke, udah bisa. Gitu ya. Oke. Nah, nanti itu setiap close itu di dokumennya di komputer tuh kan biasa kalau setelah meeting baru selesai ya convertnya. Nah, itu ibu-ibu bisa langsung di stop aja tapi lihat di file dokumennya. Untuk dokumen Zoom hari ini kan ada tanggalnya. Nah, itu nanti bisa langsung di convert ya, Bu. Jadi nggak perlu tunggu Zoom-nya keluar dulu gitu ya. Baik. Iya. Berarti langsung aja Pak Halim. Ya, monggo silakan dimulai. Silakan Bu Jauhari, Bu Fadila, sudah siap? Bu Fadilah. Baik, Pak. Saya mohon izin untuk share screen mungkin ya, Pak. Ya, monggo silakan. Baik, izin bertanya apakah sudah terlihat? Belum kelihatan. Sudah, sekarang sudah. Baik. Oke. Saya mulai mungkin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Budilah. Kita hari ini akan belajar tentang apa ya kira-kira? Oke, udah ada judulnya ternyata, Orde Baru. Oke, kita bakal belajar tentang Orde Baru. Sebelumnya, kira-kira ada yang pernah dengar nggak ya tentang kata-kata piye kabare? Enak zamanku toh. Kira-kira dari pertanyaan itu, kalian ada yang pernah mendengar itu kata-kata siapa? Terus apa sih hubungannya sama pelajaran kita hari ini? Mungkin bisa pada open mic kali ya, untuk membantu menjawab. Lihat di angkot, Bu. Oh, atau ya bisa karena mungkin orang yang sudah melewati masa ini, yang pernah hidup pada zaman Orde Baru, mungkin akan sering melihat kata-kata ini gitu. Atau banyak sih kata-kata ini yang mulai berkeliaran, bermunculan pada saat ini kayak gitu. Nah, ini akan ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Kenapa? Karena kata-kata ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh presiden kita yang kedua, yaitu presiden yang memimpin kita pada masa Orde Baru. Presiden siapakah namanya? Pak Soeharto, Bu. Betul, hebat. Presiden Soeharto namanya, betul, Pak Harto gitu. Nah, hari ini kita bakalan bahas tentang Orde Baru. Tapi Orde Baru itu berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa ya? Atau berlangsung berapa tahun nih? Kira-kira berapa lama ya tahunnya? Ada yang tahu mungkin? Kayaknya lama banget ya, Bu. Tapi saya lupa mulainya 1906 berapa ya. Tapi sampai 98 ya. Betul. Wah, siapa nih kelahiran 98 di sini? Belum ya, belum pada lahir. Saya 2000, sudah lahir, Bu. Bu. 2000-an 10. 2010. Wah, mohon maaf kamu salah, tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar pada hari ini dan materi-materi berikutnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Orde Baru. Orde Baru itu benar berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Kira-kira kalau dari 1966 sampai 1998 berapa lama ya? 32, Bu. Betul, 32 tahun, hebat. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang kalian waktunya untuk membaca infografis yang sudah tersedia di sini. Saya kasih waktu 2 menit untuk kalian membaca ini.
membaca infografis yang sudah tersedia di sini. Eh, Silakan dimulai dari sekarang. Sudah dibaca, Bu. Baik, oke. Jadi dari infografis ini kira-kira siapa yang bisa mengetahui apa sih isi dari infografis ini? Atau kira-kira apa hubungannya Tritura dengan Orde Baru? Ada yang tahu? Waduh, ini pada membaca tidak ya? Di sini kita baca, oke, kita baca saja. Di sini peristiwa Tritura atau tiga tuntutan rakyat ini merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Di sini ada isi-isinya, yaitu yang pertama tuntutannya pembubaran PKI, kemudian tuntutan untuk pembubaran Kabinet Dwikora, dan yang terakhir ada tuntutan turunkan harga bahan pokok. Di sini dari tiga ini itu merupakan tonggak atau isi permintaan dari para mahasiswa yang menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Nah, kemudian ini berlangsung dari 10 sampai 13 Januari 1966 dan nantinya akan diakhiri oleh Presiden adanya surat perintah 11 Maret. Oke, selain dari infografis ini, selain dari infografis ini, silakan kalian coba mencari infografis atau artikel lainnya yang berkaitan tentang Orde Baru, berkaitan tentang latar belakang dari adanya Orde Baru. Sendiri-sendiri atau kelompok, Bu? Untuk ke yang ini sendiri-sendiri dulu. Berapa lama? Kira-kira 2 menit. Baik, Bu. Ada yang sudah mendapatkan infografisnya? Atau mendapatkan artikel dari website? Boleh. Baik, sudah selesai waktunya. Ada yang ingin berbicara tentang apa sih? Tentang infografis yang sudah kalian dapat? Isi dari infografis atau isi dari web yang kalian dapat? Iya, Ibu. Tadi infografisnya tentang Orde Baru kan ya? Iya, betul. Saya nemunya infografisnya terkait ekonomi pada masa Orde Baru. Sesuai nggak, Bu? Untuk materi Orde Baru itu sesuai, tetapi kita belum sampai ke arah situ ya.
tenang aja. Itu akan bermanfaat untuk pelajaran kita nanti ke depannya. Tapi yang saat ini silakan mencari tentang latar belakang Orde Baru. Seperti itu. Atau kalian bisa mencari tentang detik-detik surat perintah 11 Maret. Saya nemunya katanya surat perintah 11 Maret ada tentang diserahkan ke Presiden Soeharto ya, Bu, untuk kepemimpinannya. Betul. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Baik, bagus Inaya. Berikan aplaus untuk Inaya. Lanjut. Oke, di sini ada gambar yang saya sediakan. Ini bahkan saya membuat menaruh gambar dari zaman Pak Harto muda. Kemudian ini ada di sebelah sini, itu ada gambar Pak Harto dengan Pak Karno. Kemudian ini adalah gambar ketika Pak Harto dilantik menjadi seorang presiden. Kemudian di sini ada ada foto di mana Pak Harto selesai masa jabatnya. Nah, latar belakang dari Orde Baru ini tadi yang pertama ada aksi Tritura yang sudah saya bacakan. Tuntutannya ada 3. Pembubaran PKI, penghapusan Kabinet Dwi Korap, dan penurunan harga bahan pokok. Dan yang selanjutnya adalah latar belakangnya yaitu Super Semar. Surat perintah 11 Maret, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada berita tentang Super Semar. Kalau dari tadi saya nunjukin infografis yang sebelumnya adalah infografis tentang Tritura, ini merupakan infografis tentang Super Semar. Nah, Super Semar tuh apa sih? Apa kepanjangan dari Super Semar? Siapa yang tahu? Surat perintah 11 Maret, Ibu. Betul, surat perintah 11 Maret. Nah, surat perintah 11 Maret merupakan sebuah surat yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto yang menjadi sejarah proses pengalihan atau suksesi kekuasaan, yaitu dari Bung Karno ke Pak Harto, dari Soekarno ke Soeharto, seperti itu. Tetapi banyak kontroversi dari materi ini, dari surat ini tentang keberadaan Super Semar yang asli masih samar. Terus ada yang versi Orde Baru itu menyebutkan bahwa lewat surat itu Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan kondisi sosial dan keamanan pasca pergerakan G30S PKI. Masih ingat dong kita pernah membahas tentang G30S PKI. Nah, kemudian ada juga nih kontroversi lain tentang versi lain dari adanya surat perintah 11 Maret ini, yaitu Soekarno adanya dugaan bahwa Soekarno ini dipaksa untuk menandatangani surat tersebut. Nah, kemudian dengan adanya surat perintah 11 Maret ini, Soeharto sebagai mandataris atau sebagai seorang yang diberikan kekuasaan untuk mengamankan keadaan, dengan berpegang dari surat perintah 11 Maret, akhirnya Soeharto ini mulai melakukan tugasnya, yaitu membubarkan Partai Komunis Indonesia, dan ini berlangsung dari ketuanya bahkan sampai ke partisipan, kayak gitu. Kemudian mengontrol media massa dan menangkap 15 menteri yang dianggap sebagai pendukung dari Soekarno. Kemudian Soeharto juga memulangkan Cakrabiwirawa sekitar 4.000 anggota pasukan yang loyal kepada Presiden Soekarno. Karena semua itu dilakukan oleh Soeharto untuk mencegah adanya pemberontakan lagi dari Partai Komunis Indonesia. Dan Partai Komunis Indonesia akhirnya dilarang hingga saat ini. Kayak gitu. Nah, setelah ini kita akan ada kuis dan saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok
Yang di sini sudah ada, di layar sini sudah ada tersedia barcode yang bisa kalian scan. Nanti di barcode ini akan ada, barcode ini merupakan link dari Google Drive, yang di dalam drive-nya itu ada tugas yang bisa kalian akses, kalian ambil, kemudian dari kelompok ini silakan mengerjakan, kemudian mengupload kembali tugas yang sudah disediakan, kayak gitu. Sebelum mengerjakan tugas, kira-kira di sini ada yang ingin bertanya? Tugasnya individu atau kelompok, Bu? Tugasnya kelompok. Oke, iya. Ibu lupa membagikan kelompoknya ya. Sebentar. Oke, baik. Kita akan bagikan kelompoknya dulu. Yang pertama ada kelompok 1, yaitu kelompok 1 yaitu Inaya dengan Rike. Kemudian kelompok 2 ada Santi dengan Irma. Dan kelompok 3 ada ada Nurdiana dengan Indah. Seperti itu. Oh, ada satu lagi, ada Ipan. Mohon maaf, Ipan. Untuk tadi kelompok 1 ada Inaya, Rike, dan Ipan. Kemudian kelompok 2 ada Santi dan Irma. Santi dan Indah. Kelompok 3 ada Irma dan Nurdiana. Seperti itu. Bisa di-scan barcode dari Google. Mana ya? Baik. Barcode-nya yang untuk di-scan yang mana ya, Bu? Yang ini, silakan. Apakah terlihat barcode-nya? Terlihat, Bu. Ibu ngerjainnya di buku tulis atau mana? Jadi kalian download ini, download filenya, kemudian kalian kerjakan di filenya. Kalian coret kata-katanya. Misal gini, kita lihat ya, sebentar. Baik, apa terlihat tugasnya? Halo, apakah terlihat tugasnya? Terlihat, Ibu. Baik, di sini ada tugas pertama, aktivitas 1, yaitu mencari kata. Di sini ada 3 pernyataan yang bisa kalian cari. Misalnya nomor 1, presiden pada masa Orde Baru. Siapakah presiden pada masa Orde Baru? Nah, nanti jawabannya kalian cari di kata-kata ini, kemudian kalian bisa menggunakan plain untuk mencoretnya. Kemudian lanjut lagi di nomor 2-nya, surat perintah 11 Maret. Maksudnya tuh apa? Nah, atau singkatannya kah, atau kepanjangannya kah, gitu. Seperti itu. Kemudian kalian bisa coret lagi. Dan nomor 3 juga. Nah, nanti di aktivitas kedua, tadi kalian sudah sudah membaca tentang infografis yang saya sediakan. Nah, infografisnya sama nih. Nah, di sini kalian bisa melakukan yang namanya menjodohkan. Kira-kira pembubaran Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia tuh dilakukan pada tanggal berapa sih? Nah, nanti kalian tinggal
mengtarik garis dari lingkaran yang sini ke lingkaran yang daerah sini, seperti itu, ke tanggal yang tepat. Apakah mengerti? Paham, Ibu. Baik. Bisa dilakukan, saya tunggu 5 menit dari sekarang. Dan hasil dari pekerjaan kalian bisa diuploadkan kembali ke link drive yang tadi disediakan, seperti itu. Baik, saya tunggu ya. Waktunya kurang 3 menit lagi, Bu Guru. Ya, baik yang sudah selesai bisa langsung dikirim untuk kita bahas kemudian. Waduh, waktu kita sudah hampir habis nih. Kira-kira saya tunggu sampai 5 menit, sampai 2 menit lagi. Kalau memang tidak ada, nanti akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya bersamaan dengan kita membahas tentang kebijakan dalam negeri pada masa Orde Baru. Kira-kira ada yang bisa menyampaikan nggak sih apa pelajaran kita hari ini? Ada pekerjaan yang bisa mungkin Inaya bisa membantu apa yang sudah kita pelajarin hari ini, materi apa? Baik, Ibu. Jadi yang sudah saya pahami dari materi kita hari ini, pertama tentang perubahan pemerintahan ya, Bu, dari sebelumnya ke Orde Baru. Alasan-alasannya, jadi kayak kenapa sih tiba-tiba kok ada perubahan ke Orde Baru, di mana itu dimulainya dari Tritura yang diakhiri untuk Tritura itu diakhiri dengan terbitnya Super Semar. Betul, Inaya. Terima kasih banyak. Oke, semuanya kita berikan aplaus untuk Inaya. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita akan lanjutkan untuk materi-materi berikutnya di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Bu Inayati, rekodnya sudah dimatikan? Sebentar, Pak.